Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan salah satu perkataan daripada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wa qala Umar radhiyallahu anhu, inna Allah ta'ala katama sittatan fi sittatin, katama ridha fi ta'atin, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin, wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan, wa katama awliya'ahu fi ma bainan nas, wa katamal mauta fil umri, wa katama as-salatal wusta fis salawat. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan atau merahasiakan 6 keistimewaan di dalam 6 perkara. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan ridhanya di dalam taatnya. Allah merahasiakan ridhonya di dalam taatnya. Loh, kenapa Allah menyembunyikan atau merahasiakan ridhonya di dalam taatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai tujuan agar manusia tidak meremehkan, tidak menyepelekan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun kebaikan itu, kita tidak boleh meremehkannya. Karena kemungkinan sebab kebaikan itu walaupun sedikit di mata kita, walaupun sepele di mata kita, akan tetapi kemungkinan di situ terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan pernah meremehkan suatu kebaikan apapun, sekecil apapun, karena kemungkinan di situ kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu pepatah mengatakan, man tamanna minallahir rahmah walam ya'mal khairan
kana karajulin tamanna min ardihi thamara walam yabduru fiha badra. Ada satu pepatah mengatakan, siapa orang yang berangan-angan kepada Allah mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunannya, walam ya'mal khaira. Tapi dia tidak sama sekali, dia tidak mengamalkan suatu kebaikan apapun. Dia berharap selalu mendapatkan rahmat Allah. Dia selalu mengharapkan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia sama sekali tidak berbuat apa-apa dari kebaikan, dari ketaatan. Maka kata ulama, kana karajulin tamanna min ardihi thamar. Itu umpamanya orang tersebut seperti dia menginginkan di halamannya ada buah. Dia mengharapkan buah, akan tetapi dia tidak menandur bijinya. Dia pengen duren, tapi dia nggak pernah nanam durennya. Dia kepengen jeruk, tapi dia nggak pernah nanam biji jeruknya. Dia kepengen mangga, tapi dia nggak pernah nanam biji mangganya. Lah bagaimana dia mau mengharapkan buah? Bagaimana dia berharap, berangan-angan bahwa di rumahnya ada buah mangga. Itulah perumpama orang yang sering meremehkan daripada kebaikan-kebaikan yang mestinya dia lakukan. Jadi tidak boleh kita meremehkan kebaikan apapun, sekecil apapun. Kita tidak boleh meremehkan, menyepelekan kebaikan itu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun, sebiji dzarrah, kalau kita amalkan, kalau kita lakukan kebaikan itu, Allah akan melihatnya. Dan kemungkinan ketika kita melakukan kebaikan itu dan tidak meremehkan, menyepelekan kebaikan itu, bisa menyebabkan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Umar bin Khattab, wa katamal ghadaba fi maksiatin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan kemarahannya di dalam maksiat. Allah menyembunyikan kemarahannya, Allah menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Agar supaya orang tidak boleh meremehkan kemaksiatan. Agar supaya orang itu menghindar daripada maksiat. Agar semua orang itu menjauh daripada maksiat. Dan tidak pernah meremehkan sekecil apapun daripada maksiat. Karena kemungkinan di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas. Makanya kata ulama, la tastakhifal maksiyah. Jangan pernah engkau meremehkan maksiat sekecil apapun. Fa inna adama uhbita minal jannati bimaksiatin wahidah. Nabi Allah Adam, seorang nabi, cuman satu maksiat. Di sini maksiatnya Nabi Allah Adam bukan maksiat seperti kita. Maksiatnya Nabi Allah Adam adalah maksiat ta'zimiyah, karena pengagungan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di saat itu dirayu oleh iblis. Karena iblis bersumpah di hadapan Nabi Allah Adam. Dan Nabi Allah Adam pun mengira bahwa tidak ada satu makhluk pun yang membawa nama Allah dan dia melanggar sumpahnya.
Makanya Nabi Allah Adam itu percaya dengan iblis. Bukan karena Nabi Allah Adam ingin melanggar daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena di saat itu iblis membawa nama Allah. Iblis membawa nama Allah. Dia sumpah di hadapan Nabi Allah Adam. Akhirnya Nabi Allah Adam pun percaya. Percayanya karena nama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh iblis. Kenapa pikirannya Nabi Allah Adam? Karena nggak mungkin ada satu orang makhluk atau satu makhluk yang membawa nama Allah, bersumpah dengan nama Allah dan dia bohong dan dia ingkar janji. Nggak mungkin. Itu Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan makanya kita kembali lagi, wala tastakhifal ma'siyah fa inna adama uhbita minal jannah bi ma'siyatin wahidah. Cuman gara-gara melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Adam diturunkan dari tempat yang sangat mulia, yaitu al-jannah. Lalu Allah turunkan ke tempat yang paling jelek, ke tempat yang paling hina, di tempat yang dimana Allah Subhanahu wa taala dari pertama Allah ciptakan itu tempat Allah tidak pernah melihatnya, yaitu dunia. Coba bayangkan. Cuman gara-gara satu maksiat. Bagaimana kalau manusia? Berapa maksiat yang dia lakukan? Berapa dosa yang dia kerjakan? Dan dia tidak pernah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak merasa takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia pikir kemaksiatan itu dipikirnya mudah, gampang. Dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya diampuni. Hati-hati. Jangan pernah kita meremehkan maksiat apapun, sekecil apapun kita tidak boleh meremehkan maksiat itu. Karena yang kita takutkan, begitu maksiat itu kita lakukan, pada akhirnya kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan as-salafus salih pernah mengatakan seperti ini. Idza kunta ta'sillaha wa anta tara annahu yaraka fa anta mustahinun binadharillah. Dan apabila engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wa anta tara annahu yarak, dan engkau meyakini bahwa Allah itu melihat apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat, fa anta mustahinun binadharillah. Berarti engkau meremehkan pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu, kau meyakini bahwa Allah melihat apa yang kau lakukan, tapi engkau tetap melakukan kemaksiatan itu, berarti engkau menghinakan, merendahkan pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta ta'si wa anta tara annahu la yarak fa anta kafir. Dan apabila engkau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kau berbuat sesuatu yang mungkar, berbuat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksiat, wa anta tara annahu la yaraka fa anta kafir. Dan engkau meyakini bahwa ketika engkau melakukan maksiat itu, bahwa Allah tidak melihat kamu. Allah tidak memperhatikan perbuatanmu. Hati-hati. Di dalam kitab Imamul Haddad, Risalatul Mudzakarah, Imamul Haddad mengatakan fa anta kafir. Kalau ba'du salaf fa anta kafir, berarti engkau sudah kafir, sudah keluar daripada agamamu yaitu Islam. Hati-hati. Tidak ada pilihan bagi kita. Kalau kita meyakini ketika melakukan maksiat itu Allah tahu, tapi tetap kita terjang itu,
larangannya Allah Subhanahu wa taala, berarti kita merendahkan pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yakin, percaya bahwa ketika kita melakukan maksiat, Allah tidak melihat perbuatan kita, maka kita sudah keluar daripada agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan hidayah sehingga kita bisa meninggalkan maksiat atau kemungkaran yang menjadikan kita dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Terus yang ketiga, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi ada satu malam yang dimana kalau kita mendapati satu malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita mendapati Lailatul Qadar, amal ibadah kita, perbuatan baik kita, dan kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang pernah mendapati Lailatul Qadar. Tapi subhanallah, Allah merahasiakan, Allah menyembunyikan Lailatul Qadar itu. Makanya ulama banyak berbeda pendapat. Di hari apa malam Lailatul Qadar itu? Ada yang mengatakan di tanggal 27. Ada yang mengatakan di tanggal 29. Ada yang mengatakan di tanggal 25. Ada yang mengatakan di tanggal 21. Intinya Allah tetap merahasiakan malam Lailatul Qadar agar supaya manusia ketika masuk bulan suci Ramadan dia bersungguh-sungguh untuk ibadah. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dari awal masuk bulan Ramadan dia bersungguh-sungguh untuk ibadah, mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar dari mulai awal syahr sampai selesai bulan Ramadan. Ibadah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan daripada Lailatul Qadar. Makanya karena apa? Liyajtahidan nas fi ihya'i jami'i syahr Ramadan bil ibadah. Fa inna ajran nafli fihi ka ajril fardi fi ghairihi. Karena pahala sunnah saja perbandingannya seperti pahala melakukan kewajiban di selain bulan Ramadan. Bahkan Al-Imam An-Nakhai beliau mengatakan rakaatan fihi afdalu min alfi rak'ah fi ghairihi. Satu rakaat yang dilakukan di bulan suci Ramadan afdalu min alfi rak'ah fi ghairihi. Lebih afdal daripada 1000 rakaat yang kita lakukan di selain bulan Ramadan. Wa tasbiha fihi afdalu min alfi tasbiha fi ghairihi. Satu tasbih bacaan kita subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bacaan tasbih kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Atau bacaan sholawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan tahlil kita di bulan Ramadan. Satu bacaan saja
lebih afdal daripada 1000 tasbih di selain bulan suci Ramadan. Masya Allah. Maka dari itu ijtahidu fi ihya'i layalihi. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Rajaan antusadifu lailatul qadri. Agar supaya kita atau kalian mendapatkan, menemui, menjumpai malam Lailatul Qadar, fa innaha khairun min alfi syahr. Karena malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan, atau kalau kita sejumlah sebanyak 83 tahun lebih 4 bulan. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, maka persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita untuk menerima, menemui, menyambut bulan suci Ramadan yang dimana di dalamnya ada 1 hari atau 1 malam khairun min alfi syahr. Amin ya rabbal alamin. Bahkan orang dulu diceritakan, kalau tidak salah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu beliau yang terkenal, beliau itu punya aurat di selain bulan suci Ramadan. Bahkan beliau ini punya wirid La ilaha illallah 25.000 kali. Ya Allah 25.000 kali. Dan salawat kepada Rasulullah SAW 25.000 kali. Masya Allah. Dan beliau ini bahkan setiap mau melakukan salat 5 waktu, beliau itu mandi. Ini Abdullah bin Husain bin Tahir. Tapi ketika beliau masuk bulan suci Ramadan, dia kumpulkan anak-anaknya. Dia tanya. Beliau tanya sama anak-anaknya. Kau sehari berapa juz kau baca Quran? Kata anak-anaknya, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz. Kata Abdullah bin Husain bin Tahir, sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan, kita persiapkan diri kita. Kalau seandainya kalian tidak bisa membaca lebih daripada yang biasanya, silahkan kau jual waktumu kepada saya. Jual waktumu untuk saya. Karena apa? Saking sudah penuhnya. Selama 24 jam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir penuh dengan ibadah. Penuh dengan aurat. Penuh dengan sholawat. Penuh dengan membaca Al-Quran. Makanya beliau mengatakan, siapa yang mau jual waktunya di bulan Ramadan, saya akan beli. Karena apa? Saking beliau antusiasnya ketika masuk di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa mengatur waktu kita, yang bisa memenuhi waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, kata Sayyidina Umar bin Khattab, wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Dan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan para walinya, para kekasihnya di antara manusia. Disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kadang bingung. Ada yang mengatakan ini fulan wali. Ada yang mengatakan fulan orang saleh. Ada yang mengatakan fulan min awliya illah. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan. Apalagi di akhir zaman. Mereka para aulia bersembunyi. Mereka bukan tidak ada, mereka ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasihnya agar supaya
Agar supaya kita lebih berhati-hati agar supaya kita punya husnudzan pada semua makhluk. Supaya kita berbaik sangka kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum tentu. Ketika kita menganggap ini orang biasa, ternyata dia di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah agung. Ternyata dia ini orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu ketika kita melihat orang yang kelihatan di mata kita itu baik, seorang yang soleh, belum tentu. Jadi intinya kita harus punya husnudzan kepada semua manusia atau makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena husnudzan la yakhib. Yang namanya berbaik sangka itu tidak akan rugi dan tidak akan mengecewakan. Husnudzan tidak akan mengecewakan kita. Kalaupun ketika kita berbaik sangka kepada seseorang, ternyata dia orang jahat. Ternyata dia orang yang tidak baik. Alhamdulillah. Kita pun selamat. Karena apa? Karena kita husnudzan. Dan ternyata misalkan kita husnudzan, ternyata memang dia itu orang baik. Alhamdulillah. Apa yang kita prasangka kepada seseorang, kebaikan orang itu akan kita dapati. Kalau kita berprasangka kepada seseorang, prasangka baik, bahwa ini orang wali, bahwa orang ini orang soleh, punya keistimewaan, tahajud luar biasa, baca Quran selalu, terus tidak pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keuntungan daripada prasangka baik kita kepada dia. Alhamdulillah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, merahasiakan kekasih-kekasihnya di antara manusia agar supaya kita mempunyai rasa husnudzan kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Sayyidina Umar bin Khattab, yang kelima, wa katamal mauta fil umur. Dan Allah merahasiakan kematian itu di umur kita. Allah merahasiakan kematian. Karena semua orang tidak akan tahu kapan ajalnya akan tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang muda akan mati, yang tua akan mati, yang kecil akan mati. Yang tampan akan mati, yang jelek akan mati, yang cantik akan mati, yang buruk akan mati, semuanya akan mati. Dan kematian kalau datang, artinya kalau ajal itu tiba, ajal itu tidak memandang kapan kita, di mana dan kapan waktu itu. Kita tidak bisa memperkirakan kematian. Kalau seandainya kematian itu Allah kasih tahu kepada kita, niscaya enak. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kematian. Untuk menyambut ajal kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, merahasiakan ajalnya semua manusia. Agar semua manusia bisa mempersiapkan untuk menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, kata Sayyidina Umar bin Khattab, wa katamas salatal wusta fis salawat. Dan Allah pun menyembunyikan salatul wusta di dalam semua solat-solat yang kita lakukan
selama 1 hari atau 1 kali 24 jam, yaitu 5 waktu. Sholatul wusta Allah sembunyikan. Ada yang mengatakan sholatul wusta itu adalah waktu subuh. Ada yang mengatakan sholatul wusta itu sholat duhur. Ada yang mengatakan ulama bahwa sholatul wusta itu sholat asar. Ada yang mengatakan ulama itu sholatul wusta itu maghrib. Ada yang mengatakan isya. Ya, itu ijtihadnya para ulama. Tapi yang tahu sholatul wusta itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sengaja Allah merahasiakan sholat itu agar supaya orang tidak meremehkan semua sholat. Agar orang tidak meremehkan, menyepelekan shalawatul khams. Dan harus mempersiapkan. Dan supaya agar manusia itu sungguh-sungguh ketika melakukan sholatnya. Agar semua manusia itu khusyuk ketika menjalani sholatnya. Kemungkinan ketika kita sholat duhur, disitulah sholatul wusta. Dan kemungkinan ketika kita sholat asar, disitulah sholatul wusta. Dan begitu juga seterusnya. Kemungkinan subuh. Maka dari itu, setiap masuk waktu sholat, persiapkan diri kita, mantapkan hati kita, agar supaya kita mendapatkan fadilah daripada sholatul wusta. Sedikit cerita, saya punya guru Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau punya kebiasaan. Beliau punya kebiasaan sebelum masuk sholat atau sebelum masuk waktu sholat setengah jam, beliau tidak mau diganggu sama orang. Setengah jam sebelum sholat, beliau ambil wudhu, beliau masuk kamarnya, beliau tidak mau diganggu oleh orang. Hatta anaknya pun gak boleh mengganggu Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Kenapa? Beliau ingin mempersiapkan. Betul-betul ingin menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau tahu. Makanya beliau dijuluki Al-Arif Billah. Siapa yang akan beliau hadapi ini? Ingin muwajah bersama zat siapa? Tentunya Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya, mempersiapkan pikirannya agar supaya tidak ada pikiran-pikiran yang masuk ketika menjalankan salat, maka beliau berdiam diri. Tidak ada yang mengganggu beliau. Setengah jam beliau di kamar, beliau tafakkur, merasakan kekuatan Allah, merasakan keagungan Allah, merasakan kesombongan Allah, merasakan kehebatan, keistimewaan Allah, ke segalanya. Begitu masuk salat, subhanallah. Pikirannya tidak terganggu, hatinya tidak terganggu. Karena beliau khusyuk. Begitu juga Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, sahibur ratib. Sampai sekarang, itu mihrab. Ketika beliau mengucapkan Allahu Akbar, subhanallah, mihrabnya retak. Mihrabnya retak. Saking apanya beliau. Betul-betul ketika mengucapkan Allahu Akbar, tidak ada yang besar kecuali Allah. Tidak ada yang agung kecuali Allah. Kalau kita ketika mengucapkan Allahu Akbar, masuk salat, pikiran kita dunia, pikiran kita dapur, pikiran kita macam-macam. Padahal kita sudah mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar.
Allah maha besar, Allah maha besar. Tapi ketika masuk salat, banyak yang lain yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Dari itu, persiapkan diri kita. Sebelum waktu salat, kita persiapkan diri kita. Kita ambil air wudu, kita tafakkur. Agungkan Allah, besarkan Allah. Istimewakan Allah. Tidak ada yang besar selain Allah. Tidak ada yang agung selain Allah. Insya Allah, kalau kita punya kebiasaan seperti itu, insya Allah kita pun akan khusyuk ketika melakukan sholat. Dan insya Allah, setiap sholat kita kalau kita lakukan seperti itu, kita akan mendapatkan sholatul wusta dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan khudu, dalam keadaan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.